Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Adal amanah wa ballagha risalah wa nashal ummah wa jahada billahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidil anbiya'i wal mursalin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat kembali berjumpa di majelis ilmu kita setelah kita menunaikan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah SWT menerima ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Man shalla subha fi jamaatin kama shalla lailah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia seperti sholat satu malam penuh. Jadi mudah-mudahan kita dapat pahala sholat satu malam penuh. Apalagi ditambah dengan yang tahajud dan yang witir, lebih dahsyat lagi. Hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir yang kemarin karena nanggung ya, faidah dan hikmah surat Ad-Duha belum kita baca semua, hanya baru beberapa. Karena untuk besok kita libur dulu, tanggal merah dan saya ada keperluan juga. Kita lanjut lagi nanti hari Jumat insyaallah. Kemarin ada pertanyaan dari Pak Dr. Hikmat itu terkait dengan turunnya surat Ad-Duha, apakah itu beberapa saat atau berapa lama setelah turunnya Al-Alaq. Saya dapatkan dari kitab Sirah Nabawiyah karya Dr. Mustafa As-Sibai, ini seorang pakar sirah ya. Di sini jelaskan bahwasanya, dan ada di kitab-kitab yang lain juga, tapi beliau telah merangkumnya dalam beberapa catatan di sini. Sebelum kita masuk ke hikmah atau faedah yang berikutnya. Summa fataral wahyu ba'da dzalika fatratan minaz zaman ikhtalafat riwayat fi taqdiriha. Fa aqsaha salasa sanawat wa adnaha sittatu ashhur wa huwa sahih. Jadi setelah turun surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu wahyu sempat terputus beberapa saat, beberapa waktu. Dalam beberapa riwayat yang berbeda disebutkan aqsaha, paling lama terputusnya wahyu itu salasa sanawat, 3 tahun. Jadi jarak dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dengan turunnya wahyu berikut itu 3 tahun. Jarak yang cukup lama. Jarak yang cukup bisa membuat orang resah. Karena di Gua Hiro didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian disuruh baca, setelah itu tidak ada lagi. Dalam waktu lama itu membuat orang resah. Dan itu manusiawi. Wa adnaha sittatu ashhur wa huwa sahih. Tetapi di riwayat yang paling sahih atau pendapat yang paling sahih terkait putusnya wahyu sementara adalah sittatu ashhur, 6 bulan. 6 bulan. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian terputus lumayan 6 bulan. Jadi demikian dalam riwayatnya. Yang sahih riwayatnya itu adalah 6 bulan, tetapi banyak riwayat juga menunjukkan bahwa itu 3 tahun. Wa qad syaqqa inqita'ul wahyi 'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu membuat Rasul itu merasa berat. Merasa resah sebagai sisi kemanusiaannya ya. Merasa berat, merasa resah karena ketika di Gua Hiro itu Rasul SAW kan didatangi Jibril, dan Jibril mengatakan
Dinyatakan di sini inni Jibril wa anta Rasulullah. Nah, di saat itulah beliau resmi jadi rasul. Resmi jadi nabi, resmi jadi rasul, diangkat oleh Allah Ta'ala untuk mengemban risalah. Jadi ada ucapan dari Jibril, innani Jibril wa anta Rasulullah. Nah, itu apa namanya, ibaratnya pelantikan lah ya, pelantikan Rasulullah SAW diangkat menjadi rasul. Waqad syaqqa inqita'ul wahyi ala Rasulullah SAW wa ahzanahu dzalika katsiran. Itu sangat meresahkan, sangat berat bagi Nabi dan sangat terasa sedih bagi Nabi SAW. Turun wahyu kemudian terhenti lama. Itu tentunya sekaligus ujian kesabaran buat beliau SAW. Hatta kada yakhruju ilal jibali fa yahumu bi an yataradda ala min ru'usiha. Bahkan dalam Bukhari disebutkan, bahkan beliau itu yahumu itu semacam ada humum, semacam ada ham-ham, ada semacam perasaan ingin naik ke sebuah bukit ya, sebagai ekspresi kesedihan, ekspresi kegundahan, kegelisahan begitu. Dan saya kira itu juga sisi manusiawi. Karena biasanya orang kalau di darat itu terasa sempit dan terasa resah gelisah, kadang terus naik kali huruf asam memplong gitu. Makanya kita refreshing itu kadang ke atas di gunung, melihat alam semesta, melihat segala macam, ngemplong gitu. Anginnya ngahiliwir, seger ya, udaranya segar. Kemudian kota itu di bawah gitu. Jadi merasa lebih fresh gitu. Dan itu saya kira manusiawi. Healing. Nah, tetapi di sini memang ada ungkapan ya yang oleh para peneliti hadis itu diduga bahwa itu adalah ungkapan dari perawi, ungkapan dari periwayat yang melebihkan situasi. Karena di sini ada ya kan fayahumu an yataradda min ru'usiha, seolah Nabi itu karena saking gelisah dan resahnya diputus wahyu, itu seolah ingin naik ke puncak gunung kemudian menjatuhkan dirinya. Nah, ini disebutkan komentarnya oleh para ahli hadis. Hadhil jumlah kada yataradda min ru'usil jibal huznan ba'da futuril wahyi wa in kanat fi sahihil Bukhari hiya min balagati Zuhri. Itu adalah ungkapan balagot, ungkapan yang hiperbolis dari perawi Imam Az-Zuhri. Karena kita tahu Bapak sekalian, hadis ini kan baru dikodifikasi di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dan orang pertama yang mengkodifikasinya adalah Imam Syihabuddin Az-Zuhri. Bukhari mah kesini generasi generasi akhir. Nah, yang pertama-tama itu adalah Imam Syihabuddin Az-Zuhri. Karena pertama kan Nabi berpesan. Pesannya adalah la taktub anni illal Quran. Jangan kamu tulis dariku kecuali Quran. Sehingga para sahabat itu menulis Quran di atas suhu, di atas kulit pohon, di atas batu, di atas lain sebagainya, objek-objek yang lain. Nah, Nabi melarang menuliskan hadisnya. Setelah beberapa saat Quran berhasil dimushafkan di zaman Utsman bin Affan puncaknya ya. Usulannya sudah zaman Abu Bakar Siddiq karena 90 orang hafiz Quran terbunuh di perang Yamamah itu Riyadh sekarang. 90 hafiz meninggal, umat mengusulkan, Tuan ke Abu Bakar Siddiq, alangkah baiknya kita bukukan Al-Quran. Abu Bakar Siddiq tidak menerima awalnya. Bagaimana mungkin, hai Umar, aku membuat sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi? Nabi sendiri tidak memushafkan Al-Quran, tidak membukukan Al-Quran. Bagaimana aku melakukan itu? Tidak, wahai Umar. Nah, kemudian terjadi lagi peperangan, banyak lagi tuh, lebih banyak lagi para hufaz meninggal. Akhirnya Umar dengan sedikit merayu dan sedikit menekan, ada mati kata, mengusulkan dengan serius bahwa kalau begini terus habis ini semua hufaz. Sementara Quran belum dibukukan, gimana generasi nanti tahu Al-Quran? Sehingga Abu Bakar diberikan ilham oleh Allah SWT menyetujui, ya sudah, kita mulai sekarang menuliskan Al-Quran dalam bentuk buku yang padu. Sehingga Abu Bakar mengumpulkan para pencatat wahyu di zaman Rasul, kumpulkan seluruh dokumen, seluruh segala macam, kita bukukan. Dan Zaid bin Sabit punya peran besar dalam penulisan.
Muawiyah bin Abi Sufyan dan Ubay bin Ka'ab, juga para qurra, para huffaz dikumpulkan. Nah, di zaman Abu Bakar Siddiq sudah terkumpul suhuf-suhufnya, tapi belum terkumpul dalam kitab yang padu, kemudian satu-satunya belum. Baru terjadi di zaman Utsman bin Affan. Di zaman Utsman bin Affan, mushaf hanya diberlakukan satu, dan selain mushaf Utsman bin Affan dibakar demi untuk menghilangkan kesimpang siuran manakala ada yang mempermasalahkan. Kenapa? Di mushaf-mushaf yang lain, sahabat yang lain itu meskipun sama dengan mushaf Utsman, tapi ada catatan kaki yang mereka tulis ketika mereka belajar kepada Rasulullah. Jadi misalkan sahabat mushafnya sama dengan Utsman, tapi ada catatan kaki yang dia tulis ketika mempelajari Al-Qur'an. Catatan kakinya dia tulis, keterangan dia tulis, footnote dia tulis, ataupun sekarang mah istilahnya menulis mufradat gitu di sampingnya itu, atau keterangan hadis nabinya dari ayat yang ditulis itu. Nah, Utsman tidak mau ada mushaf selain mushaf yang disusun oleh beliau. Jadi semua diperintahkan untuk dibakar seluruh mushaf selain mushafnya Utsman bin Affan. Dan itu disetujui ijma oleh seluruh sahabat, oleh umat Islam di masa itu tanpa ada satupun yang menyelisihinya. Sehingga dibakar semua mushaf. Dan ini juga menjadi fikih buat kita, kalau kita ingin membuang kertas yang ada tulisan Quran, dua caranya, dikubur atau dibakar. Kita punya mushaf berserakan di rumah, dibuang tidak berani dan tidak tega karena itu ayat Quran. Mana adab kita dan mana jaga kita kepada Quran. Dan Quran itu suci, sehingga cara yang syar'i, cara yang diajarkan oleh para ulama berdasarkan kesimpulan mereka dari hadis-hadis, disimpulkan bahwa jika kita ingin tanda petik ya membuang kertas yang ada tulisan mushaf Al-Qur'annya, maka dengan cara dikubur atau dibakar sebagaimana dilakukan oleh Utsman bin Affan. Nah, itu mushaf. Adapun Quran itu baru terjadi di masa beberapa generasi setelahnya, yakni di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dan orang pertama yang menuliskannya adalah Imam Syihabuddin Az-Zuhri. Nah, Imam Bukhari menuliskan bahwa lafaz yang mengatakan yang ada di Sahih Bukhari bahwa Nabi SAW yahumu punya semacam humum itu nggak ada Indonesianya, semacam seolah ada keinginan ya tarodda untuk tadi ya min ru'usiha, dari atas bukit. Itu kata Imam Bukhari, disebutkan bahwa itu adalah balagoti Zuhri, adalah ungkapan hiperbolis dari Imam Az-Zuhri selaku orang yang menuliskan mengkodifikasi hadis pertama kali. Dan ini saya kira ini pendapat yang lebih menjelaskan keraguan kita tentang itu. Jadi kata Imam Bukhari disebutkan bahwa, dan para ahli hadis menyatakan ungkapan bahwa beliau naik ke bukit dan ada perasaan untuk itu adalah hanya ungkapan hiperbola dari Az-Zuhri, ungkapan berlebihan dari Az-Zuhri, padahal tidak seperti itu pada hakikatnya. Hanya sebuah ekspresi keresahan, ekspresi kegundahan, ekspresi perasaan di hati yang berkecamuk. Karena apa? Karena wahyu turun surat Al-Alaq itu terputusnya cukup lama, dalam satu riwayat 3 tahun, dalam riwayat lain 6 bulan lamanya. Dan itu cukup membuat resah, berat dan sedih bagi hati Rasulullah SAW, yang sebelumnya Jibril datang kepada beliau di Gua Hiro sambil membawa surat Al-Alaq dan mengatakan innani Jibrilun wa anta Rasulullah. Nah, itu kemarin yang ditanyakan oleh Pak Hikmat terkait dengan surat Ad-Duha. Maka turunlah surat Ad-Duha. Zannan minhu annahu Allah qalahu ba'da an ikhtarahu li syarafir risalah summa adal wahyu ilaihi ba'da dzalika kama yarwi Imam Al-Bukhari fi sahihihi. Maka turunlah surat Ad-Duha, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sungguh Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan Tuhanmu tidak membencimu.
Dalam hadis Jabir bin Abdullah Al-Ansari dari Nabi SAW, bainama ana amshi id sami'tu sautan minas sama. Ketika aku berjalan, aku mendengar suara dari langit. Ya, kata beliau, saat aku berjalan, aku mendengar ada suara dari langit yang terdengar antara langit dan bumi. Fara'ibtu minhu, dan aku merasa ketakutan. Faraja'tu, aku pun kembali kepada Khadijah. Ada yang kelewat. Farafa'tu basari fa idzal malaku alladhi ja'ani bi Hira'in jalis ala kursi bainas sama'i wal. Lalu ketika aku melihat di atas ufuk, di atas langit, aku melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, sedang duduk di atas singgasana di antara langit dan bumi. Kepak sayapnya itu antara timur dan barat. Luar biasa jauh. Malaikat itu sangat besar. Bahkan dalam surat Al-Ma'arij atau yang apa namanya? Sa'ala sa'ilun bi adabi waqi, itu surat apa? Al-Ma'arij ya. Juga surat sebelumnya disebutkan bahwa arsy Allah itu dipangku oleh 8 malaikat. Yahmilu arsy rabbika fawqahum yauma idzin samaniyah, 8 malaikat. Itu 8 malaikat pemangku arsy itu, satu malaikatnya besarnya jarak antara syahmati udunaihi, ujung telinganya, wa katfihi, dan pundaknya, ujung telinga sama pundak itu jaraknya adalah 300 tahun perjalanan. Eta jarak di ujung celina ka pundakna. Kebayang tak ka celina we 300 tahun. Apalagi besar sekali, apalagi fisiknya. Makanya Jibril saja sudah cukup untuk ngobrak-abrik musuh Allah, itu cukup sekali itu. Jibril saja sudah cukup untuk ngobrak-abrik musuh Allah. Tapi kan Allah tidak menghendaki demikian. Allah tidak menghendaki demikian. Allah ingin dari kita itu apa? Perjuangan. Berjuang. Karena kalau kita tidak berjuang untuk agama, apa nilai hidup kita coba? Kalau kita tidak berjuang untuk agama, apa nilai hidup kita? Masa di dunia hanya numpang hardolin saja? Hanya numpang hardolin, dah berkembang biak, beres. Hanya itu nilai kita. Nilai kita itu justru ketika kita memperjuangkan agama Allah. Dan pintu untuk memperjuangkan agama Allah ya ilmu dulu. Dari ilmu baru kita bisa berjuang. Apa yang mesti kita perjuangkan demi agama Allah SWT? Paling skala sederhananya adalah memastikan masjid ramai dan penuh. Paling sederhana. Yang kedua, memastikan setiap keluarga bisa baca Quran. Yang ketiga, memastikan semua masyarakat tidak meninggalkan sholat. Karena meninggalkan sholat dosanya lebih besar dari berzina, minum khamr, makan riba, makan bangkai, dan lain sebagainya. Karena itu dosa meninggalkan sholat lebih besar daripada dosa melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang tidak tahu. Jumat marame pulang ke salat rumah kadang. Banyak. Kalau bahasanya siapa itu, ada seorang tokoh itu namanya itu Muslim Festival. Di Muslim disebutnya itu Muslim Festival. Jadi acara keagamaan yang gebiar ada orang itu. Ramadan taraweh di hari pertama pangheulana. Tapi duka isya nama teh. Kemudian di Jumat hadir, di Idul Fitri hadir, tapi sehari-hari tidak sholat. Itu namanya Muslim Festival. Jadi kalau acara besarnya hadir. Nah, dosa meninggalkan sholat jauh lebih besar daripada melakukan hal-hal yang haram. Nabi Adam melanggar larangan. Hukumannya sederhana, hanya dipindahkan dari surga ke dunia. Iblis diperintahkan sujud. Apa hukumannya? Dilaknat, dikutuk, disiksa di jahanam selama-lamanya, dan diusir dari surga. Berarti ulama menyimpulkan berarti dosa meninggalkan perintah jauh lebih dahsyat daripada dosa melanggar larangan. Tapi ini bukan justifikasi kita riba, kita khamr, kita zina, bukan. Tapi maksudnya adalah kalau dibanding dosa ninggalin sholat sama dosa minum khamr, jauh lebih besar dosa ninggalin sholat. Dan itu di antara kaum muslimin banyak yang tidak paham. Jumat datang tapi di rumah tidak sholat 5 waktunya. Waliyahzubillah. Itu
Itu adalah sebuah. Nah, kita pastikan menegakkan agama Allah, pastikan yang sederhana seperti itu dulu. Sekali lagi, kalau tidak memperjuangkan agama Allah, lantas apa nilai hidup kita? Tidak ada nilai sama sekali. Hanya hardolin, numpang hidup di dunia, berkembang biak, maut watos. Mandian, sholatkeun, kubur, tos beres. Tapi dengan kita memperjuangkan agama, dan salah satu pintu kita berjuang untuk agama itu adalah talabul ilmi syar'i. Kita belajar ilmu syar'inya. Baru setelah itu kita dakwahkan, kita perjuangkan, dan kita jadikan agama sebagai nilai yang hidup di masyarakat. Nah, berikutnya adalah aku melihat Jibril pada wujud aslinya. Hadis ini juga memberi kita faidah bahwa malaikat itu dapat menjirim dirinya dalam bentuk makhluk biasa manusia ataupun dalam jirim aslinya. Dalam sebuah riwayat disebutkan Jibril itu kalau hendak merubah wujud jadi manusia, itu memilih sahabat namanya Dihyah Khalifah Al-Kalbi, sahabat yang paling tampan dari yang ada semua. Ada sahabat namanya Dihyah Al-Kalbi, bukan Al-Kalabi, Kalbi arti anjing, bukan. Kalbi ini kabilah Al-Kalabi. Sahabat ini sahabat yang paling tampan, paling ganteng. Kalau datang ke sebuah kota, itu dari ujung kota itu wanita sudah bersolek. Ngegaya dan ayam Kalbi sudah bersolek. Setiap dia singgah ke kota manapun, itu para wanita sudah berdendang dan bersolek. Ada Dihyah. Itu riwayatnya begitu. Sangat tampan. Nah, Jibril itu kalau ingin merupa manusia, maka memilih sosok ini. Memilih sosok Dihyah Al-Kalbi. Karena saking tampannya. Dan ini dia itu calon sahabat Nabi yang hampir menikahi Sofia. Wanita dari Bani Khaybar yang sempat ditaklukkan oleh Rasulullah SAW. Ayahnya pemuka Yahudi, suaminya pemuka Yahudi, lalu kalah mereka di Khaybar dan Sofia menjadi tawanan awalnya, lalu dibebaskan dan dinikahi oleh Rasulullah. Tapi sebelum dinikahi Nabi itu sahabat itu sudah bahasa orang mereang lah begitu, sudah ramai pahayang-hayang biasa. Karena itu Sofia itu wanita yang paling cantik pada masanya. Dia orang Ibrani, Yahudi, garis bapaknya ke Musa, garis uaknya ke Harun, cantik sekali. Dan beliau Sofia ini sebelum dinikahi Nabi bermimpi bahwa dia itu kejatuhan bulan. Dan itu adalah takwilnya, tafsir mimpinya adalah bahwa dia akan dinikahi oleh orang yang sangat mulia dan sangat agung, yaitu Rasulullah SAW. Nah, ini Dihyah ini sempat terutarakan bahwa dia ingin mengambil Sofia. Tapi sahabat begitu ramai, begitu reang, akhirnya Nabi mengatakan Sofia untuk saya. Pemimpin harus tegas, harus ada keputusan, gimana pun harus ada keputusan. Sofia untuk saya. Itu pemimpin kayak Pak Hibut di jamaah dia. Kange Abi itu gitu. Kamu Ustaz kan tuh diaminkan gitu. Ulah lagi kata hiji acan daripada di mana. Baik, faidal malakul ladzi ja'ani bihira'in jalis ala kursi baina samawat fara'ibtu minhu faraja'tu faqultu zammiluni. Rasul merasa ketakutan, ada makhluk begitu besar, sayapnya dari timur ke barat, lalu singgasana aras kursinya itu, singgasana kursi malaikat Jibril itu sangat besar sekali. Rasul merasa ketakutan, Ra'ab itu takut dan cemas dan mendatangi Khadijah, kemudian mengatakan zammiluni, wahai istriku, selimuti aku. Ini juga sebuah faedah bahwa di antara penghilang rasa takut adalah simbutan. Selimutan itu adalah menghilangkan rasa. Kalau kita takut apapun, selimutan aja udah. Wajah kita tutup segala macam, itu hilang takutnya. Makanya anak kecil kalau takut langsung tutup mukanya gitu kan. Itu adalah cara menghilangkan rasa takut. Zammiluni, zamil, maka turunlah ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir, berikutnya kemudian warja fahjur. Baru nanti perintah dakwah jahriyahnya ada di surat Al-Hajar 94, fasda bima tu'mar wa 'arid 'anil musyrikin. Beliau dakwah 3 tahun secara sembunyi-sembunyi dan berikutnya diperintahkan dakwah secara terang-terangan saat pengikut beliau mencapai 30 orang atau lebih. Jadi sebelum 30 orang itu dakwah masih sembunyi-sembunyi.
dan Khadijah merupakan orang yang pertama kali menjawab dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sedikit menjawab atau menjelaskan tentang pertanyaan kemarin, surat Ad-Duha dengan Al-Alaq itu berapa jarak tahunnya. Yaitu ada 2 riwayat, 3 tahun atau riwayat lain 6 bulan. Nah, sebagaimana malaikat itu dapat menjirim dirinya dalam bentuk asli, begitu juga jin, Pak. Jin itu bisa menjirim dirinya dalam bentuk asli, dan yang kedua jin juga bisa menjirim dirinya dalam bentuk makhluk kasar. Gitu. Makanya kalau ada jin yang datang dalam bentuk rupa hewan atau rupa manusia, itu tidak dipungkiri, memang benar adanya. Di zaman Nabi pernah ada sahabat bantu-bantu gali parit perang Khandaq, pulang ke rumah izin karena pengantin baru masih sono ke keluarganya, izin beliau kepada Rasulullah, izinkan silakan pulang. Nah, ketika pulang ke rumah, sahabat tersebut mendapati istrinya di depan rumah, hampir ditamparnya karena ya tidak pantas pengantin baru istrinya nongkrong di luar, kan begitu. Ternyata kata istrinya, kamu jangan marah dulu, lihat ke dalam, bahasa kitanya gitulah. Pas lihat ke dalam itu ada ular besar nuju gegoleran dina kasur. Orai besar, suban tuh orai besar. Lagi ngejepat bahasa orang malah di atas kasur. Ternyata setelah itu dia bergulat dengan ular itu, dan disampaikan ke Nabi bahwa orai tersebut adalah jin. Itu yang pertama. Riwayat yang kedua adalah dalam disebutkan dalam sebuah riwayat juga bahwa ketika Rasulullah SAW itu hendak berhijrah, itu orang Quraisy kan rapat dulu di Darun Nadwah. Darun Nadwah itu nama balai RW lah begitu, balai kota mungkin ya. Tempat kumpulnya dedengkot Quraisy di situ, ngumpul di situ. Lalu mereka mengusulkan, ini gimana? Apa yang harus kita lakukan terhadap Rasulullah Muhammad ya? Ketika mereka pusing dan mencari cara gimana menundukkan dan menaklukkan dakwahnya Nabi, ada seorang kakek, ya, aki-aki usul, guys, orang payahan wae si Muhammad, bunuh saja Muhammad. Tapi caranya jangan satu orang yang bunuh, semua kabilah ngirim pemuda terkuat dan terbaiknya bareng-bareng bunuh Muhammad, supaya Bani Muthalib, Bani Hashim tidak bisa menuntut kisos dari kita semua. Karena banyakan kitanya, mereka tidak akan kuat, tidak akan berani. Jadi dikeroyoklah gitu ke pemuda-pemuda terbaik. Dikepunglah rumah Rasul, dipimpin oleh Abu Jahal. Kan begitu ceritanya. Tapi Rasul diselamatkan. Nah, di malam itu Rasul diberitahu oleh Jibril alaihissalam, wahai Muhammad, di Quraisy sedang ada rapat, bahasa orang ke kongres lah mereka, untuk membunuhmu. Yang usulnya itu seorang kakek, disebutkan siapa itunya, dan dia adalah iblis. Jadi kakek itu yang mengusulkan bunuh saja Muhammad adalah seorang iblis yang nyamar jadi manusia. Nah, iblis mau nyamar jadi aki-aki. Gitu. Karena dari malaikat mencari rupa terbaik, rupa tersempurna, rupa tertampan malaikat dengan kesempurnaannya. Nah, iblis mah nyari nate yang tidak sempurna. Al-kalbul aswad syaitan, kata Aisyah. Anjing hitam tuh kebanyakan jin, ya kan? Kemudian ular, ya kan? Kemudian kalau manusia juga yang seram dan tidak sempurna. Kalaupun sempurna dan baik tampan, ya paling aki-aki. Ini bukan masalah aki-akinya, bukan, tapi jin itu menyerupai manusia itu sangat lumrah dan biasa. Jadi pami orang angkat damel, IPK tabu dalapan taya neuwih deui kokotrak di rumah, makan segala macam. Kadek bawa teh sanes bapana eta teh bawa nu sanes eta. Kajantenan guru abdi kapung guru pesantren kiai. Anjeunna angkat taklim, tabu dalapan wengi bade ngisi taklim, bade ngisi pangaosan. Tiba-tiba dalapan 10 eueuh deui tuang deui makan, minum segala macam. Angkat bae. Reng saya taklim tabu 10. Wih, beneran dia si bapak asli teh wih gitu. Nya ngobrol ai tadi kunaon wih dia asal tos tuan. Tuh abi mah teu wih cenah. Atuh saha nya duka cenah gitu. Gitu. Nya untungna teu minta nu macam-macam, hanya makan, ngopi, angkat. Nah, jadi itulah pentingnya kita kalau setiap keluar rumah bismillahirrahmanirrahim.
Allah la haula wala quwata illa billah. Kata Nabi SAW dalam riwayat Tirmizi, Rasul bersabda dalam riwayat Tirmizi, barang siapa keluar rumah membaca doa bismillah tawakkaltu 'ala Allah, 4 kegunaannya. 1, faqad hudita, kamu akan diberi petunjuk saat di luar rumah. Yang kedua, wa wuqita, kamu akan dijaga, dilindungi dari kejahatan makhluk baik yang nampak atau tidak nampak. Yang ketiga, wa kufita, kamu akan diberi kecukupan oleh Allah Ta'ala, rizki yang mencukupi dirimu. Yang terakhir nih, wa tanaha anhu syaitan, dan syaitan akan menjauh darimu. Nah, kalau kita keluar rumah baca doa itu, jangan sampai lupa, jangan sampai lepas. Kalau sudah merasa penting dan perlu doa itu, tidak akan lupa. Tapi dak itu paham khasiat doa mah belenyeng-belenyeng wae. Tapi kalau tahu ini doa sangat menjaga saya di luar rumah dan sangat menjaga orang yang ada di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Pilih aya nu eueuh deui tah salapan. Awatos orang tanya. Awatos. Dia menjin. Kata para ulama, jin itu pada hakikatnya tidak dapat dilihat secara langsung. Kalau ada orang dapat melihat jin, kemungkinan 2. 1, dalam dirinya ada jin. Yang kedua, jinnya itu merubah dirinya dari makhluk kasar. Kalau makhluk aslinya, wujud aslinya jin tidak pernah bisa dilihat. Kalau bisa dilihat, berarti 2 tadi. Dianya menjadi makhluk kasar atau kitanya sedang ada jin nemplok dalam diri kita. Makanya jangan bangga kalau kita bisa lihat jin, jangan bangga sama sekali. Misalnya di urang aya jinna, karena kita bisa melihat dia. Atau jinnya memang sedang menunjukkan kepada kita wujud kasar dari jinnya. Nah, biar kita imbang, tadi malaikat sudah jelaskan, jin juga sudah dijelaskan. Agar kita semakin merasa berlindung kepada Allah dari hal-hal yang gaib. Karena itu di luar jangkauan kita, Pak. Kejahatan-kejahatan gaib itu di luar jangkauan kita. Keluarga kita tidak bisa jangkau dengan perlindungan kita di saat hal itu gaib, nggak bisa. Maka hanya Allah yang bisa dimintai bantuan, hanya Allah yang bisa dimintai pertolongan, hanya Allah yang bisa dimintai penjagaan. Makanya pastikan bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Faedah yang kedua dari surat Ad-Duha adalah walal akhiratu khairul laka minal ula. Ij'alha syi'aran fi hayatika kulliha. Jadikan lafaz ayat itu syiar kehidupan kita. Dan bahwasanya sesungguhnya kehidupan akhirat adalah lebih baik bagimu dari kehidupan dunia. Jadikan itu quote, status ataupun apa? Syiar dalam hidup kita. Sungguh kehidupan akhirat lebih baik dari kehidupan dunia. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Dan rezeki Tuhanmu adalah lebih baik dan lebih kekal. Harus jadi syiar kehidupan itu, supaya kita ada rem, ada jaga untuk hal-hal yang kita lakukan di dunia. Pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan, Rasul bersabda, mali wali dunya, apalah dunia bagiku kecuali bagai seorang musafir yang singgah di sebuah pohon rindang, berteduh sebentar saja. Summa dhahaba wa tarakaha, kemudian ditinggalkan pohon itu. Hanya itu dunia, itu sebentar saja. Tidak lama. Dulu kita TK ayeuna tos jembrosan deui. Carenggotan baru TK. Dulu kuliah, sekarang sudah berkeluarga. Cepat sekali tidak terasa. Maka jadikanlah walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh kehidupan akhirat adalah lebih baik dari kehidupan dunia. Fa idza ruzikta syai'an, ya ini prakteknya. Fa idza ruzikta syai'an, jika kau diberi rizki sesuatu apapun, kul, katakan dalam hatimu, rizqul jannah khairun, yang di surga lebih baik dari ini. Kalau kita sedang diberi rizki, katakan kepada hati kita sebuah afirmasi, di surga lebih baik dari semua ini. Kita punya istri, katakan di surga ada yang lebih baik dari semua ini. Kita punya rumah, di surga ada istana lebih baik dari ini. Kita punya mobil, di surga kendaraan banyak lebih baik dari ini. Kita punya uang, di surga lebih banyak harta dari ini. Kita punya buah-buahan, di surga lebih banyak. Jadi setiap rezeki yang kita sentuh, yang kita lihat, katakan di surga ada yang lebih baik dari ini semua. Maka abi nyandung mangke di akhirat mah. Nyandung abi di surga mangke. Dan di dunia teu mampu.
Ternyata mampunya sih segala lah rupanya ngumpulnya. Kombinasi lah itu. Kombinasi antara daya wateran sareng daya kemampuan. Terus baiklah. Di surga mah di modalan kok Allah kan ibaratnya gitu kan. Diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa idza hurimta syai'an qul ma antadhiruhu wa amalu khairum minhu. Dan kalau kita tidak diberi sesuatu, katakan dalam hati kita, apa yang aku tunggu dan nanti-nanti di surga jauh lebih baik dari yang sekarang aku tidak diberi. Ya, tadi contohnya misalkan di dunia tidak diberi istri tambahan misalkan, ya. Maka katakan, aku berharap dan aku menanti yang lebih baik dari yang aku tunggu sekarang itu nanti di surga. Jadi orang beriman memang visinya akhirat, orang beriman itu. Orang beriman itu visi hidupnya akhirat. Segala sesuatu dicantolkan, dikaitkan ke akhirat. Mun teu dipasihan naon di dunia, kayak di surga ge aya. Berharap dan menanti. Pami dipasihan, insya Allah. Kalau saya masuk surga ini pasti jauh lebih gede, banyak sekali. Luar biasa ya. Ini motivasi dari walal akhiratu khairul laka minal ula. Diberi rezeki di dunia, katakan rezeki di akhirat lebih baik. Tidak diberi rezeki di dunia, katakan saya menanti dan berharap rezeki di akhirat jauh lebih baik dari ini semua. Itu adalah motivasi dari walal akhiratu khairul ula dari surat Ad-Duha tersebut. Yang ketiga, at-tahaddus bin ni'mah sunnah. Bahkan bisa wajib. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Tahaddus itu banyak yang mengartikan menyebut-nyebut nikmat Allah. Jadi kalau kita punya nikmat, ceritakan nikmat Allah tersebut. Tapi jangan lupa kaitkannya dengan Allah, bukan dengan apa-apa. Alhamdulillah, kita kagaluh sawah lah, lega ngaplak kemana-mana. Katakan alhamdulillah, dipasihan ke Allah, dipaparin ke Allah, dikaruniai oleh Allah SWT. Jadi at-tahaddus bin ni'am, tahaddus menceritakan nikmat Allah SWT itu adalah bagian dari sunnah. Nikmat itu harus diceritakan, tetapi yang diceritakan itu bukan nikmatnya, tapi keterkaitannya dengan Allah. Sebagaimana Sulaiman mengatakan, hadza min fadli Rabbi, ini semua dari Allah. Ilmuku dari Allah, kekuasaanku dari Allah, kejayaanku dari Allah, kerajaanku dari Allah, semua kekayaanku dari Allah. Itu yang penting. Karena karung itu dicela bukan karena dari mana dia uangnya, tapi dia tidak menyantulkan nikmat itu dari Allah. Qarun mengatakan, Qarun ya bahasa Qur'annya itu, hadza min fadli. Ini semua berkat usahaku. Ini ilmuku, ini kemampuanku, ini bisnisku, ini usahaku. Tidak mengaitkan kepada Allah. Maka oleh Allah dicela Qarun itu karena gara-gara dia tidak menyebut Allah dalam nikmatnya. Sehingga apa hukumannya? Fa khasabna bihi wa bidaril ard. Kami ratakan dia dengan harta dan rumahnya al-ard, di bawah tanah. Disebutlah harta Qarun. Jadi mau niangan harta karun di Indonesia salah alamat. Harta karun di itu di tempatnya Qarun di Mesir. Ya, karena tempatnya di sana. Kecuali pas diratakeun mungkin tanahnya geser ke Indonesia. Yang gitu. Gitu ya. Jadi fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, dan nikmat Tuhanmu maka tahadduslah, ceritakanlah, tapi kaitkanlah dengan Allah. Itulah disebut dengan syukruha, itulah bagian dari syukur. Syukur itu 3, syukrul qalbi, syukrul lisan, syukrul amal. Itu rukun syukur. Dalam kitab Shailul Fawaid Ibnu Qayyim mengatakan syukur itu rukunnya 3, harus 3. 1 syukrul qalbi, hati kita bahwa ini semua dari Allah. Yang kedua syukrul lisan, mengucapkan alhamdulillah. Baru syukrul amal, syukur dengan amal, yakni menggunakan nikmat yang Allah berikan dalam ketaatan. Itulah keberkahan. Jadi berkah itu saat harta kita kepake untuk kebaikan, itu berkah. Kalau harta kita kepake untuk kemaksiatan, itu petaka, itu musibah. Akan menjadi tanggung jawab kita nanti di akhir. Wal i'tiraf bi fadlillah wa sabbi hadzal ni'am fi mardati, tadi sudah saya katakan, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, saat kita mendapat nikmat apapun dan mengatakan alhamdulillah, kata Nabi, barang siapa yang mendapatkan nikmat Allah dan langsung mengatakan alhamdulillah, faqad adda syukraha, dia telah menunaikan syukurnya. Coel sambal tarasi goang desap dan bonteng sangu alhamdulillah, itulah syukurnya. Coel cengeng,
rada pisan astagfirullah itu sih. Pilih saking semangatnya cengeng dicoel langsung. Ternyata kaget kan. Nah, kata Rasul barang siapa yang mendapatkan nikmat Allah lalu dia mengatakan alhamdulillah faqad adda syukrah, dia telah menunaikan syukurnya. Jadi paling minimal syukur itu apa? Alhamdulillah. Dalam hadis barang siapa yang makan kemudian mengatakan setelah makan alhamdulillahilladzi, nah itu doa yang umum, tapi ada doa lagi yang dari Nabi diajarkan lagi, alhamdulillahilladzi at'amani hadza ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin wala minni wala quwwatan. Segala puji bagi Allah yang telah memberikanku makan tanpa daya upayaku. Semuanya dari Allah. Kata Nabi yang baca doa itu habis makan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosa yang lalu akan diampuni. Jadi kita belajar doa yang lain nih habis makan. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberiku makan tanpa daya upayaku sama sekali. Dan itu terbukti. Kadang kita punya duit tapi makan nggak bisa ada. Mungkin hujan nggak bisa nyari makannya. Mungkin warungnya tarutup. Mungkin segala macam. Kadang kita punya uang pun makan tuh belum tentu bisa. Kadang kitanya juga lagi sakit termasuk naon. Balatak sama aja tuang untuk ayam belum, ayam supan, ayam segala macam balatak. Tidak kemakan karena perutnya kita lagi sakit. Tidak enak dimakan. Maka kita bisa makan itu sejatinya adalah karena rezeki Allah. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kata Nabi yang baca doa itu habis makan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosa yang lalu. Sederhananya kalau habis makan paling sederhananya itu alhamdulillah. Faqad adda syukur, dia telah menunaikan syukurnya. Bari terap alhamdulillah. Pede kaluan. Derdei. Coel deui pasika alhamdulillah. Itu syukurnya. Nah, faidah yang keempat adalah satu lagi wa dzuhuri atsari halal abdi. Nikmat itu diantara syukur nikmat itu adalah menampakkan bekas syukur itu di kehidupan sehari-hari. Innallaha, sungguhnya Allah, yuhibbu, suka, an yandura, melihat asar bekas nikmatnya fi abdihi, di dalam hamba tersebut. Jadi kalau kita diberi nikmat Allah, tunjukkan syukurnya. Kalau kita punya rezeki, tunjukkan baju yang layak, pakaian yang layak, penampilan yang layak bahwa kita diberi rezeki oleh Allah. Kita diberi rezeki karunia oleh Allah, tampakkan itu. Allah suka kalau nikmatnya tampak pada penampilan hambanya. Tanpa israf tentunya, tidak boleh berlebihan, tapi tampakkan nikmat itu. Ya, tampakkan itu. Peci yang bagus, baju yang bagus, penampilan yang bagus, jam yang bagus, apa yang bagus, tanpa berlebihan tentunya ya. Itu adalah bagian dari syukur nikmat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengaruniakan kita syukur, mengaruniakan kita ridho, agar Allah terus menambah kita rezeki, baik rezeki kesehatan, rezeki materi, rezeki keluarga, dan rezeki yang lain. Amin ya rabbal alamin. Karena sudah waktu habisnya, kita tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.